Bagi Tuhan, apa sih artiku percaya? Bagi Tuhan, Tuhan ya. Masukkan? Ya bagi. Oke lah. Ya. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang bersuka cita katakan haleluya. Seberapa adanya kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan kita ajaib, amin. Salam kanan kirinya bilang Tuhanku luar biasa. Haleluya. Kita berdoa untuk kita mulai. Bapa kami yang baik, Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Ajar kami tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang terjadi hari ini, kami mau berkata Tuhan Yesus baik Tuhan. Satu-satunya jalan buat kami Tuhan. Sertai dan bimbing kami Tuhan. Ajar kami tetap menaruh iman kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya jalan kebenaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berserah padamu ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Namamu dipermuliakan. Suci kuduskan kami anak-anak buat tempat ini Tuhan. Hamba sebagai pelayan dan juga nanti ada pembicara Tuhan, Bapak Hendra Tuhan juga kau berkati Tuhan, Bapak Yoko sebagai pemain musik Tuhan, dan slide Tuhan semua juga kau berkati Tuhan. Dan sedang dalam perjalanan kemari Tuhan, dipercepat Tuhan perlangkahnya Tuhan, dan juga Tuhan setiap di dalam perjalanan Tuhan kau lindungi Tuhan sehingga tanpa ada masalah suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami ingin memulai ibadah ini, menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalan. Yes. Haleluya. Kita pujiannya dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kita pujian dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya makin berdiri, kita muncul dari awal. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tanganmu dan katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya, hatiku percaya,
Katakan dengan iman, hatiku, amin. Hatiku percaya, amin. Jangan kau ragu, terus kau berjalan dengan iman kepada Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara yang ada. Hatiku percaya, hatiku percaya, jaya, amin. Percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya, selalu ku percaya, amin. Jaya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ajar kau Tuhan, ajar Tuhan, kami sembah, kami muliakan Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu, kami menyembah Tuhan yang benar. Yesus Kristuslah Tuhan sampai selamanya. Kami menaikkan syukur kepadamu di tempat maha tinggi, dan kami percaya Tuhan sanggup menyelesaikan segalanya. Kami menyembah, sembah Dia, agungkan Dia. Dia akan terus memuji-muji Dia. Sembah dan puji Dia, agung dan mulialah Tuhanku, berkuasa selamanya. Kami terus dalam hadirat Tuhan kau sembah Dia. Agung dan mulialah Tuhan kami, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan yang ajaib, yang sanggup memulihkan kami. Haleluya, sembah Dia. Terus kau angkat hadirat Tuhan, angkat hatimu menyembah Tuhan yang benar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya yang bisa diperbuatnya. Mintalah kepada Tuhan, maka semuanya akan dipenuhi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Tuhan, dosa kami diangkat dan kami dipulihkan menjadi anak yang terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Dan ini kami percaya bahwa Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya. Kita sama-sama katakan amin. Terus sekarang kiri bilang, hatiku percaya sama Tuhan Yesus. Terus sekarang kiri bilang, hatiku percaya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu Tuhan. Hatiku percaya Kaulah benaran dan kota perlindungan. Angkat tanganmu dan katakan, selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita puji Dewa. Siapa dengar semua jemaat ini kata Dewa. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah Dia gunung batu hanya padamu Yesus. Dengan iman katakan, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kita dahsyat dan percaya. Amin. Yang bersuka cita dalam haleluya. 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 Bukan terbang bersama Tuhan. Ya, firman-Mu Tuhan kita bagi kaki kami yang menuntut setiap kita di jalan kebenaran Tuhan. Firman-Mu Tuhan berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Kaulah Tuhan, tinggal-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu.
tinggi di awan bersama dalam kemuliaan firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Siapa yang di sini percaya Tuhan kita baik? Yang percaya Tuhan kita dahsyat, katakan haleluya. Yang percaya Tuhan kita hebat, katakan haleluya. Saya boleh jumpa oleh semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, amin, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal kita pujian dikatakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik. Ayo jempolnya. Sungguh amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo saya boleh cuma saja katakan Tuhan Yesus baik. Ayo berjoget. Tuhan amat baik. Sekali lagi, lebih keras, lebih keras, lebih keras. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lama, dari selama-lama, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik, dia dahsyat, dan dia luar biasa. Pada kata amin. Silakan dulu. Hamba para saudara kita, kita sebentar mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kita satu pujian bersamamu Bapa. Haleluya. Engkau ada bersama kami, dan Dia tetap bersama kita dalam keadaan apapun. Amin. Kita pujian dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita pujian dari awal sekali lagi oleh Bapak Ibu bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa. Kepada hamba yang saya persilakan, aku lewati semua perjalanan-Mu yang teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, umat Tuhan. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Saya percaya ada perkenanan Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, sekarang kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan untuk siap Tuhan ditabur oleh firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu saat ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan isi hati-Mu diberikan, hikmat marifat-Mu diberikan pada kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti semua ya Tuhan. Sehingga ketika kami datang, kami tidak sama seperti kami pulang Tuhan, tapi kami mendapat pembaruan, kami mendapatkan terobosan, sehingga kami mendapat hidup yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam setiap firman yang ditaburkan. Umat-Mu Tuhan, bukakan hati mereka Tuhan, bukakan pendengaran mereka Tuhan, bukakan mata hati mereka, bukakan juga pikiran mereka, agar mereka dapat menangkap semua firman yang diberikan untuk pada sore yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ya ibadah kami ini Tuhan, kami buka Tuhan firman yang ditaburkan pada sore ini Tuhan, hanya dalam satu nama yang ajaib, itu Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama umat Tuhan katakan amin. Sebelum duduk, salamin kiri kanannya sekali lagi dong.
Katakan kamu luar biasa hari ini. Walaupun sore ini adalah sore hujan, sepanjang pagi ya, dari pagi sampai sore ini hujan, tapi kita percaya ada sukacita besar bagi siapapun yang hadir di tempat ini. Kita percaya bukan karena ini adalah suatu ritual, adalah suatu keharusan, tapi kita percaya ada Roh Kudus dalam diri kita untuk boleh digerakkan kaki kita di sini untuk boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Amin. Siapa yang percaya ada Roh Kudus dalam dirimu, lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah buat Tuhan. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Kurang kenceng nih aminnya nih. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Nah, itu baru luar biasa. Sekali lagi, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, itu lebih luar biasa lagi. Hebat umat Tuhan yang ada di sini pada sore ini, ya. Pemain musiknya hebat, terus WL-nya hebat, ya. Saya juga terima kasih sudah boleh memberikan sebagian isi firman. Kita mau sama-sama belajar lagi ya di tempat ini ya. Saya senangnya tuh kalau memberitakan firman Tuhan itu kita sama-sama belajar. Jadi bukan jemaat Tuhan saja yang mendapat firman-Nya, tapi saya sendiri juga mendapat firman-Nya gitu loh. Jadi firman itu nggak cuma buat jemaat, tapi buat siapapun yang mendengarkan pada sore ini. Amin. Jadi firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Amin. Rindu semua? Amin. Rindu firman Tuhan itu hidup dalam dirimu? Amin ya. Oke. Temanya yaitu ialah jadilah iman yang menyelamatkan ya. Pembacanya ada di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Yuk kita buka yuk firman Tuhan kita. Saya rindu juga ketika saya baca firman Tuhan, umat Tuhan juga menyimak. Jadi ketika firman itu dibaca, kita sama-sama menyimak, firman itu ada dalam hidup kita. Amin. Dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Lukas 17 sebentar ya. Sudah dapat semuanya? Udah di depan. Sudah depan ya? Nggak panjang kok itunya, pembacaannya. Dan saya rasa juga mungkin sebagian orang jemaat yang di sini juga mungkin sudah pernah dengar firman ini ya. Ke-10 orang kusta. Sudah ada pernah dengar? 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Tapi kita sudah pernah mendengar, tapi kita coba kupas lagi apa sih intisari dalam cerita ini sebenarnya ya. Rindu semua ya? Oke ya. Ke-10 orang kusta ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, percayakanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa itu tahir? Sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang yang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sesuai dengan tema saya ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita mau iman kita juga menyelamatkan kita? Amin. Ya, kita kupas firman ini. Yuk. Saya mau cerita dulu secara geografis dan histori ya. Kenapa jadi Tuhan Yesus itu melayani itu di Israel itu. Pada saat zaman Tuhan Yesus itu Israel itu kebagi dua, yaitu Israel Selatan dan Israel Utara. Sekarang biar bapak, nggak ada bapak-bapak sih, cuma bapak-bapak doang, ibu-ibu dia ya. Sekarang biar ibu-ibu di sini mengerti. Ini saya contohkan aja contoh. Kayak kita di Jakarta nih ya. Jakarta ini sekarang anggap terbagi Jakarta Utara dan Jakarta Selatan ya. Jakarta Utara nanti ada Muara Karang, ada Penjaringan, terus ada Panenda Kapuk dan segala macam lah ya.
Nah, Jakarta Selatan itu ada Kemang, ya. Terus ada apa lagi? Gatot Subroto, ya. Pokoknya daerah-daerah itu gitu ya. Nah, ternyata Israel Utara dan Israel Selatan ini nggak damai. Bukan karena arti nggak damai itu artinya nggak akur, artinya saling bermusuhan. Jadi ketika dulu waktu Israel masih bersatu di bawah pemerintahan Raja Daud, setelah itu digantikan oleh anaknya Raja Salomo, Tuhan pecah Israel itu menjadi dua negara, dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan itu dipimpin oleh anaknya Raja Salomo. Hanya dua suku yang ada di dalam Israel Selatan, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Sedangkan yang di utara nih, yang Pandai Indah Kapuk segala macam, yang ada Muara Karang itu suku lainnya. Jadi Israel itu ada jadi punya dua raja jadinya. Israel Selatan ada satu raja, Raja Yehuda. Israel Utara ada satu raja, disebut dengan Raja Israel. Kalau yang di bawah itu, Jakarta Selatan itu disebut dengan Kerajaan Yehuda. Kalau Jakarta Utara disebut dengan Kerajaan Israel. Rajanya Raja Israel, yang di selatan disebut dengan Raja Yehuda. Ya, paham sampai sini? Ya. Jadi setelah itu, karena mereka berbuat murtad kepada Tuhan, Tuhan buang mereka. Tuhan datangkan negara penjajah menjajah mereka. Nah, ketika mereka dijajah, bangsa yang utara, Jakarta Utara ini, oleh si penjajah itu dimasukkan dari negara-negara lain, suku-suku lain, terus dari keturunan yang lain, supaya mereka bisa kawin campur. Jadi udah nggak murni benar-benar orang keturunan Israel. Tapi yang di selatan, Jakarta Selatan, tetap memegang teguh bahwa mereka mengawinkan dengan sesama orang Israel. Jadi mereka murni. Nah, itulah kenapa yang menyebabkan mereka saling bertentangan. Itulah kenapa itu juga disebabkan kenapa yang di utara disebut dengan orang-orang Samaria. Itulah asal usul kata dari kata Samaria. Jadi orang Samaria itu punya pengertian bahwa orang Israel yang udah nggak murni, benar-benar orang Israel, udah kawin campur. Ibaratnya gini, kita di sini mungkin kebanyakan orang kalangan Chinese ya, Tionghoa ya. Tionghoa itu kalau kita ingat, kalau yang di Tangerang, kalau mereka kawin dengan orang yang penduduk lokal, mereka disebut dengan Cina Benteng. Nah itu ibaratnya sama, kayak orang Samaria begitu. Jadi dia udah kawin campur, udah benar-benar gak orang Israel. Jadi dia disebut dengan orang Samaria, walaupun statusnya sebenarnya sama-sama orang Israel, gitu loh. Sedangkan kita yang benar-benar Tionghoa, kita yang benar-benar Cina, mungkin bisa dibilang kayak kita asalnya Tenglang beneran gitu loh ya, orang Cina beneran gitu loh ya kan. Padahal juga udah bukan beneran kalau udah hidup di Indonesia mah, kita mah orang Indonesia, bukan orang Cina lagi gitu ya kan. Nah jadi ceritanya begitu. Jadi Israel Selatan itu kerajaan Yehuda, Israel Utara itu kerajaan Israel yang disebut dengan daerah Samaria. Nah, Israel Selatan atau Jakarta Selatan ini, mereka punya kiblat doanya itu ke Yerusalem. Jadi mereka punya bait Allah di sana, mereka berdoa ke Yerusalem. Sedangkan kalau di Israel Utara, gue juga nggak mau dong nyamain sama Selatan. Gue juga punya ibadah Yerusalem sendiri. Mereka berdoanya ke Gunung Gerizim namanya. Di sana mereka berdoa ke Gunung Gerizim ya. Nah, di dalam kisah ke-10 orang kusta ini disebutkan bahwa di ayat 13 dalam perjalanannya ke Yerusalem, berarti Tuhan Yesus itu sebenarnya lagi jalan-jalan ke Jakarta Utara ya. Yesus itu sebenarnya asalnya dari Jakarta Selatan, orang Yehuda ya kan, lahir di Bethlehem. Bethlehem itu ada di region Jakarta Selatan ya. Saya nggak mau sebut Israel, saya analoginya Jakarta aja biar ibu-ibu di sini lebih mudah ngantuknya. Mungkin tadinya Tuhan Yesus ibarat kata kan dia lahir di Bethlehem. Nah kalau di Jakarta Selatan mungkin dia lahirnya ibarat kata di Kemang, daerah Kemang gitu ya kan. Tapi sekarang dia lagi mau jalan-jalan ke misalnya Muara Karang. Nah di Muara Karang itu Jakarta Utara kan,
di daerah Samaria yang tadi saya cerita itu. Nah, di ayat 3 bilang, dan perjalanannya ke Yerusalem, dia mau balik ke Jakarta Selatan. Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi ketika dia mau ke Jakarta Selatan, dia lewatin Galilea dan daerah Samaria. Ya kan, mungkin dia lewatin Muara Karang, dia lewatin Kelapa Gading, segala macam supaya bisa pokoknya sampai ke Jakarta Selatan tersebut ya. Gitu loh. Nah, itulah kenapa orang Israel Selatan dan Israel Utara nggak pernah namanya akur. Mereka saling menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada saudaranya. Padahal mereka itu sebenarnya sama-sama saudara, masih sama-sama satu keturunan kok, satu bapak gitu ya kan. Tapi orang Israel Selatan menganggap bahwa orang Israel Utara itu karena udah kawin campur, lu nggak murni gitu loh. Lu udah bukan disebut Israel gitu loh, makanya lu disebut Samaria gitu loh. Sedangkan orang Israel Utara juga, gua nggak mau berbaur sama orang Israel Selatan gitu loh, karena ya sama-sama punya ego ya kan gitu ya. Nah, ternyata di ayat 12 kita lihat, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ini masih Jakarta Utara ya. Ternyata di Jakarta Utara itu ada komunitas orang kusta. Ya. Kenapa saya sebut komunitas? Karena waktu zamannya Israel, waktu zamannya Tuhan Yesus, sesuai dengan hukum Taurat, orang kusta itu tidak boleh berbaur bersama-sama dengan orang yang tidak sakit. Jadi mereka harus dibuang di luar kota. Gitu ibarat katanya. Mungkin lebih ibarat kalau dari kota itu kan, dalam kota itu mungkin dalam suatu benteng ya, ada dikelilingin tembok-tembok benteng. Mereka harus hidup di luar benteng itu. Mereka harus diasingkan gitu loh. Itu sudah diatur di dalam hukum Tauratnya Musa. Musa itu bagi orang Israel adalah seorang nabi besar buat mereka, ya, gitu loh. Nah, rupanya komunitas orang kusta itu di situ ada 10 orang kustanya. Nah, dari orang kusta 10 orang itu, mereka mungkin pernah mendengar tentang Yesus, ya. Mungkin pernah mendengar apa yang Yesus lakukan, siapa itu Yesus, ya kan? Nah, dari 10 orang itu, saya yakin ada 1 orang, atau mungkin 2 orang, atau 3 orang yang benar-benar mau datang kepada Yesus. Tapi di antara dari 3 atau 4 orang itu, saya rasa juga pasti ada juga yang cuman karena ikut-ikutan, gitu loh. Mereka kan udah pernah dengar Yesus pernah menyembuhkan orang, Yesus memberikan mujizat, ya kan? Dari yang yakin mau ketemu Yesus dan cuman mendengar, atau teman-teman yang mendengar mau ikut-ikutan juga, sama-sama mau ketemu Yesus. Tujuannya apa? Mau sembuh. Betul. Mujizat. Itu yang mereka cari. Gitu loh. Jadi paling tujuan utama mereka adalah dulu yaitu mau sembuh, ya. Dan yang mereka lakukan juga sama-sama. Kita lihat di ayat 13. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lucu ya. 10 orang kayak nyanyi kur. Bisa sama-sama bilang, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nggak tahu ini ada pemimpinnya atau enggak, tapi sama-sama bisa ngomong kayak gitu. Pasti jangan-jangan udah janjian dulu nih. Sebelum ketemu Yesus udah ngomong, nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus, kita sama-sama teriak ya, biar sama-sama suara kita kelihatannya kenceng. Jadi Tuhan Yesus tuh waktu kita panggil, dia nengok gitu loh, supaya kita bisa sama-sama disembuhin, ya kan? Makanya mereka bilang Yesus, Guru, dipanggil Guru lagi, ya kan? Supaya ibarat kata bikin Tuhan Yesus tuh tambah tambah kasihan sama mereka gitu loh. Seakan-akan mereka menghargai Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami, ditambah lagi kasihanilah kami, ya kan? Ini kan ibarat kata udah benar-benar orang yang mau minta tolong, ya kan? Walaupun kita nggak tahu dari 10 orang itu, mungkin misalnya ada 4 orang yang benar-benar
mau benar-benar minta tolong sama Tuhan Yesus, atau sisanya 6 orang cuman karena ikut-ikutan aja, ya siapa tahu lah ya. Kayak kita mungkin ke gereja juga ya, mungkin ada beberapa begitu ya. Kita ke gereja lah, siapa tahu sembuh, ya kan? Kita ke gereja lah, siapa tahu utang kita lunas, ya kan? Ya, kita ke gereja lah, siapa tahu suami kita pulang, kalau misalnya suaminya yang dibawa sama kuntilanak, ya kan? Gitu loh, ya kan? Nah, mungkin ada juga yang berpikir seperti itu, gitu ya, gitu loh. Nah, setelah itu di ayat 14, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, nah, setelah mereka teriakin, rupanya Tuhan Yesus ke Jakarta Utara itu bukan sembarangan, dia cuma mau iseng-iseng doang. Rupanya Tuhan Yesus punya misi, gitu loh. Misinya apa? Misinya ya ini, ketemu si orang kusta ini juga termasuk, ya kan? Termasuk misi pelayanan dia ini, gitu loh. Tapi apa sih dari 10 orang kusta ini intinya yang bisa kita dapatkan, gitu loh, dari misi Tuhan Yesus itu? Sebentar, pasti ada yang lebih menarik lagi ya. Kita lihat. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh. Kenapa harus perlihatkan pada imam-imam? Sebab hukum Musa mengatur, siapapun yang kena kusta, kalau dia merasa dia sembuh, itu dia harus datang ke imam-imam. Biar imam-imam harus buktikan, harus lihat benar sembuh nggak. Kalau dia benar-benar sembuh oleh karena misalnya mujizat Tuhan, oleh karena misalnya Tuhan jamah, maka imam harus menyatakan dia sembuh. Tapi kalau dia nggak sembuh, kalau masih ada tanda kusta itu, gitu loh, dia dikurung lagi orang itu selama 7 hari. Itu ada di dalam Imamat 13 ayat 1 sampai 59. Nanti kalau mau lihat, boleh dilihat aturan yang mengatur tentang hukum orang kusta. Nah, ketika 7 hari itu kalau dia belum sembuh, tunjukin lagi badannya ke imam, gitu loh. Nah, kalau dia udah sembuh, dia boleh gabung sama-sama sama komunitas warga, sama komunitas masyarakat. Tapi kalau dia nggak sembuh, dilempar lagi, keluar kota lagi. Nah, maksud Tuhan Yesus apa? Tunjukkan dirimu ke imam-imam, ya kan? Kondisinya waktu Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, mereka udah sembuh belum? Belum. Tuhan Yesus baru perintahin loh. Tuhan Yesus baru perintahin, tunjukkan dirimu ke imam-imam, gitu loh. Mulai sembuhnya ketika apa? Kita lihat ayat 14. Dan sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Ketika Tuhan Yesus ngomong, tunjukkanlah dirimu ke imam-imam, mungkin dari 10 orang itu juga ada yang ngenyek, ada yang ketawa, gitu loh. Apa mungkin sih ya, gitu loh. Kita coba yuk, lihat yuk, Tuhan Yesus ini sakti nggak atau apa ya? Dia mencoba melangkah, gitu loh. Walaupun kelihatannya dia ngenyek, walaupun dia kelihatannya ngeledek, tapi dia sembuh, ya kan? Karena apa? Iman. 10 orang itu bertindak, melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Dari iman baru timbul mujizat, sehingga kesembuhan itu terjadi atas mereka semua. 10 orang itu nggak pandang orang itu yang benar-benar mau sembuh ataupun orang yang cuman karena ikut-ikutan. Tapi ketika mereka melangkah, timbullah iman. Dari iman akhirnya ada mujizat. Kita orang Kristen kayak sekarang ini juga harus punya iman seperti itu ya. Oke. Dan iman itu menyembuhkan mereka ketika mereka bertindak. Ayat 14. Nah, yang menarik adalah di ayat 15 dan selanjutnya, ya kan? Kalau Pak Gembala Senior tuh bilang, aha, gitu ya, gitu ya. Yuk di Tuhan bilang, aha, gitu. Aha, ayat 15 ayat dan berikutnya nih ya, oke ya. Yang menarik bahwa Alkitab mencatat ada seorang kusta yang berbeda, di mana yang ia lakukan ialah, yuk kita lihat di ayat 15. Seorang dari mereka, nah ini ya, ayat aha ya.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara berapa orang? Berapa orang? Alkitab mencatat berapa? Seorang loh. 10 orang yang datang kembali cuma satu, ya kan? Dengan suara nyaring, ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan lebih penting lagi di sini tulis apa? Orang itu adalah seorang. Berarti 9 orang itu belum tentu orang Samaria. Sedangkan tadi saya cerita, orang Samaria itu dianggap sama orang Jakarta Selatan itu orang yang bukan keturunan murni. Ya kan? Orang yang ibarat kata orang murtatan punya, orang hybrid. Kalau sekarang kan mobil ada namanya hybrid ya. Artinya hybrid apa? Bisa bensin, bisa listrik. Nah itu kayak begitu, gitu loh. Jadi nggak benar-benar bensin, nggak benar-benar listrik, campuran, gitu loh. Orang Selatan nganggap bahwa orang Samaria ini nggak bagus, gitu loh. Tapi ingat di sini Alkitab tulis yang balik cuma orang Samaria loh. Berarti dari 9 orang itu kira-kira bukan orang Samaria. Ada yang benar-benar orang selatan, orang Yahudi. Ada mungkin yang keturunan orang Yehuda. Ada mungkin yang keturunan orang Benyamin. Ya kan? Tapi dia domisili tinggal di Jakarta Utara. Gitu loh. Ketika dia sakit, dia sembuh, yang balik cuman orang Samaria. Ya. Nah ini menarik nih, Alkitab catat. Apa yang dia lakukan? 1, memuliakan Allah. 2, tersungkur di depan kaki Yesus. 3, mengucap syukur. Jadi pesannya begini. Di sini adalah latar belakang atau berapa lama kita telah mengenal kekristenan selalu membuat kita selalu sadar untuk mengingat arti kebaikan Tuhan. Seperti tindakan dan sikap hati yang dilakukan orang Samaria itu, gitu loh. Jadi bagaimanapun kita caranya, kan kita lihat yang 9 orang itu mungkin latar belakangnya bukan Samaria ya, yang harusnya levelnya lebih tinggi daripada orang Samaria, tapi itu aja masih nggak ingat kebaikan Tuhan loh. Padahal mereka udah sembuh. 10 sakit, yang sembuh berapa? Semua 10, ya kan? Tapi yang balik berapa? 1. Yang nggak balik? Orang tahu terima kasih nggak tuh kayak gitu? Yang 9 orang. Bokamsia tuh benar. Bilangnya bokamsia, bocengli, ya kan? Padahal waktu awal-awal mohon nama Tuhan Yesus, bilang Tuhan, Guru, kasihanilah kami. Dengan harapan apa? Tuhan Yesus ngelihat mereka, nyembuhin mereka. Sekarang udah sembuh, balik aja, ingat aja kagak, ya kan? Ada nggak orang Kristen kayak begitu? Tuh tadi Bu Gembala barusan ngomong tuh, ada nggak orang Kristen kayak gitu? Banyak. Tapi nggak ada yang di sini. Di sini orang-orang yang selalu bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Amin. Benar ya Pak Yoga ya? Ya. Nah terus apa lagi? Diperjelas lagi sama Tuhan Yesus. Di ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua sudah menjadi sembuh, tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang Samaria itu dibilang orang asing nih loh, ya kan? Berarti kan Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa orang Samaria itu di pandangan orang-orang itu bukan kalangan yang terbaik, bukan orang Israel murni. Tapi orang Samaria ini biarpun bukan orang Israel murni, dia aja masih bisa berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Orang Samaria ini tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah Tuhan. Ya. Kalau orang yang lain yang tadi nggak kembali, mungkin aja bisa berpikir bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar nabi atau mungkin cuma kebetulan doang, ya kan? Atau mungkin ini hanya keberuntungan kita pada hari ini kita bisa sembuh ketemu Yesus.
ya kan? Tapi mereka nggak menganggap bahwa Tuhan itu adalah Yesus itu yang menyembuhkan mereka. Kalau mereka menganggap Yesus menyembuhkan mereka, mereka pasti akan sama seperti orang Samaria ini, akan balik untuk berterima kasih. Yang dilakukan orang Samaria itu apa? Sampai dia tersungkur. Tersungkur itu apa sih? Tersungkur itu sampai sujud loh, sampai kayak orang kayak anjing begitu. Kalau dulu, apalagi orang zaman Israel dulu, tersungkur itu benar-benar tersungkur, badan sampai ke lantai-lantai kayak orang nyembah, gitu loh. Itu kan dia berarti tahu si orang Samaria. Dia tahu siapa yang dia hadapin, ya kan? Bukan sekedar kesembuhannya yang dia ambil sama dia, tapi dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Ini orang siapa? Dia adalah Tuhan. Makanya dia lakukan hal itu. Makanya kita sebagai orang Kristen pun juga demikian. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, kita akan datang memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita akan memberikan rasa syukur kita, ya kan? Rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus bertanya, kemana 9 orang lain itu? Artinya bisa jadi orang yang sudah lama, buat kita yang Kristen ya, atau lebih dulu mengenal kekristenan, lupa atau mengabaikan atau menganggap biasa-biasa saja apa yang telah Tuhan berikan selama ini, baik itu kebaikan Tuhan, baik itu pemeliharaan Tuhan, ataupun mujizat yang sudah kita terima, ya. Amin. Jelas nggak? Nangkep nggak sampai sini kira-kira? Ya. Ibarat, jadi intinya kita adalah orang-orang yang harus mempunyai pengenalan yang baik tentang Tuhan. Siapa yang menolong kita? Siapa yang menyertai kita selama ini? Ya, jangan kita cuma tahu kita udah terima berkatnya, tapi kita nggak tahu siapa sih sumber berkatnya kita itu. Ya, nah ini ayat yang kesimpulan yang terakhir ialah di ayat 19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi kesimpulannya Tuhan Yesus menyuruh orang Samaria itu untuk bangkit dan pergi. Sesungguhnya sebenarnya orang Samaria itu dapat berkat ganda daripada Tuhan Yesus. Apa itu berkatnya? Pertama, dia sembuh. Kedua, dia mempunyai pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya, setuju dengan saya? Setuju? Ya. Kalau dia nggak punya pengenalan baik tentang Tuhan, dia nggak akan kembali. Tapi ketika dia ataupun kita tahu punya kenal baik Tuhan kita itu siapa, kita akan selalu bersyukur kalau Tuhan itu selalu baik buat kita. Amin. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam kesehatan kita, sekalipun mungkin kita bukan dalam keadaan yang sedang enak, tapi ketika kita punya pengenalan yang baik akan Tuhan, kita percaya kita tetap setia pada Tuhan. Amin. Siapa yang mau setia terhadap Tuhan? Lambaikan tanganmu, lambaikan yang paling tinggi, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Oke. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu yang ada di sini. Dari 10 orang kusta itu, yang satu semua kan sembuh nih. Satu punya pengenalan akan Tuhan. Kira-kira dia punya surga nggak? Mau nggak kita orang Kristen seperti itu? Mau ya? Keselamatan. Jadi kita nggak cuma mikirin tentang mujizat, nggak mikirin tentang mujizat itu harusnya menjadi hal yang kesekian berapa. Tapi yang paling utama adalah kita mempunyai pengenalan akan Tuhan. Nah, dari 9 orang itu dia sembuh, tapi dia nggak punya pengenalan akan Tuhan. Kira-kira dia dapat surga nggak mereka? Enggak. Kalau sampai sembuh, mereka sakit lagi. Kecewa nggak? Kecewa. Tapi ketika yang satu ini dia punya pengenalan akan Tuhan, ketika dia sembuh, terus dia sakit lagi, kecewa nggak? Enggak. Karena apa? Dia tahu, ya kan, bahwa pertama aja dia sudah disembuhkan.
Berarti yang bisa menyembuhkan dia itu adalah bukan orang biasa. Ini adalah Tuhan, ya kan? Jadi sekalipun saya masih dalam keadaan yang tidak baik atau apapun, saya tetap setia pada Tuhan karena dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Rindu kita semua yang di sini mau punya pengenalan akan Tuhan? Haleluya. Maka berkat itu akan ditambahkan bagimu. Dan selamanya kita akan punya rumah di surga. Amin. Baik, kita akhiri firman Tuhan pada sore ini, singkat dan padat. Jelas semua? Jelas gak? Kalau itu saya buka lagi nih. Mukanya kok kayaknya muka nggak rela ya katanya kalau kata Pak Ridwan. Kecepatan. Oh, kecepatan. Ya itu saya jelasin lagi. Saya ngomong pelan-pelan nih sekarang nih. Ya, jadi saya rindu umat Tuhan yang di sini. Kita adalah umat-umat yang mempunyai pengenalan akan Tuhan. Jadi kita mempunyai iman ya, iman akan Tuhan. Iman itu akhirnya yang menyelamatkan kita. Jadi sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak enak, tapi kita percaya dalam kondisi situasi tidak enak pun Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Ya. Karena apa? Iman kita. Iman kita percaya. Tetap setia. Ya. Keadaan sekitar tidak mengubah iman kita. Iman tidak melihat keadaan sekitar. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Dan kita percaya melalui iman kita ini akan menyelamatkan kita di kehidupan kita yang akan datang. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi paling meriah buat Tuhan. Yuk, kita bagi berdiri. Kita masuk ibadah sesi kedua ya sekarang ya? Enggak. Ya Jody? Ya. Jody WL-nya lagi ini nanti. Oke, tolong di Pak Yoga. Ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat apa? Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Angkat tanganmu. Semua yang bersyukur angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setia Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku berharap
kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi taat Tuhan, untuk mengerti bagaimana cara menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kami berkata Tuhan Yesus baik Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu iya dan amin atas setiap kami Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus menuntun langkah kami Tuhan sampai kesudahannya Tuhan. Siapapun kami Tuhan dahulu Tuhan, kami mau mengenal Tuhan yang benar, bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berbicara Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Tanamkan iman yang benar Tuhan, benih-benih yang benar Tuhan, sehingga berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Untuk kami makin kuat dan tertanam dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sekarang kami berikan persembahan. Ini persembahan kami, anak-anak mengucap syukur, haleluya, amin. Pengumuman. Ya, dana yang dibutuhkan untuk Paskah 2024 adalah 20 juta rupiah. Next. Dan dana yang sudah terkumpul adalah 20.500.000 rupiah. Haleluya, berikan untuk Tuhan. Bagi jemaat yang ingin tetap berpartisipasi, dapat menyalurkan dana ke nomor rekening gereja di bawah ini, 756-0155-144 atas nama Bapak Suryanto dalam Bank BCA, dan mohon dicantumkan catatan pada saat transfer dana Paskah, note-nya ya. Dan juga untuk minggu ini ada SDK hari Selasa di tempatnya di Bungur. Untuk info lebih lanjut hubungi Ibu Nani di nomor yang tercantum. Next. Dan juga persekutuan doa hari Rabu, kami mengundang untuk hadir lagi di tempat ini hari Rabu, kita beribadah bersama pukul 7 malam. Ya. Doa syafaat setiap hari Kamis malam di rumah Ibu Ayu pukul 7 malam. Nah, minggu depan ini ibadah Jumat Agung ya. 29 Maret 2024 pukul 10 akan dilayani oleh hambanya Ibu Gembala dengan tema cukup kasihnya bagi kita, 2 Korintus 12 ayat 9. Kami mengundang untuk yang mau join, yang mau hadir juga hubungi nanti untuk kita hubungi Ibu Gembala sehingga kita mengadakan kendaraan untuk pergi ke Bungur karena ibadah digabung ya di Bungur. Next. Ibadah Paskah 2024 temanya cukup kasihnya bagi kita, 2 Korintus 12 ayat 9. Minggu 31 Maret 2024 pukul 10. Nah, pukul 10 ya, bukan pukul 11 pagi. Jika mau join juga silakan. Kalau nggak bisa join ya nanti via online dikirim oleh Ibu Indah linknya. Next. Nah, ibadah Paskah sekolah minggu. Ya, berarti kita mengingatkan untuk Matthew ya, tante ya, dan juga nanti Mama Abu itu ya, Mama Abu ya kan, 2 orang nanti, dan juga dari sini 2 orang. Nah, nanti baru di ibadah Paskah di Bungur kita bersama-sama ibadah di sana. Jadi bareng aja nanti. Tanggal 31 Maret ya Paskah ya. Next. Nah, minggu depan ibadah sesi 1 akan dilayani oleh Imelda Wiguna. Atlet bulu tangkis ya dulu ya. 2024 sesi 1 pukul 11 pagi. Next. Dan yang kedua tempat ini dilayani oleh Ibu Gembala pukul 4 sore. Yang dilayani oleh Ibu Gembala. Oke? Next. Ada sekolah minggu tiap sesinya, sesi 1, sesi 2, lalu oke, Gembala seluruh pengajar mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Josia, yang kedua Ibu Eli, yang ketiga saya sendiri. Saya sendiri, kan nggak mungkin saya sebut lagi, ngapain nama saya sebut kan? Ya, next. Amsal 3:16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Ku berbahagia. Ku berbahagia. Saya udah pakai berdiri. Ya, yakin teguh.
Terima berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Yesus Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ayo kak, aku pencet akhir ya. Ini dijemput loh, kan?